Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Syakira, NIM 121302075 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 3 kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang sudah saya dapatkan selama pelajaran politik hukum ekonomi syariah. Yaitu yang pertama saya akan membahas tentang politik hukum Islam. Apa yang disebut politik hukum Islam? Politik hukum Islam adalah upaya di mana kebijakan pemberlakuan hukum Islam sebagai salah satu hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu dengan memperhatikan tentang segi kebinekaan atau pluralitas, dan dalam proses pemberlakuan harus memperhatikan pula atau berorientasi kepada kepentingan. Nah, di dalam beberapa aspek yang terdapat pada politik hukum Islam, diantaranya yang pertama asas keadilan. Maksud keadilan di dalam politik hukum Islam ini adalah keadilan menjadi satu keharusan yang mana harus diwujudkan, bukan keadilan dalam perspektif fikih, akan tetapi keadilan yang universal yang mana yang melihat dari segala aspek kehidupan manusia. Sistem memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan perbuatan yang dilakukan. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Keadilan merupakan suatu ciri utama dalam ajaran Islam. Setiap orang muslim akan memperoleh hak dan kewajibannya secara sama berdasarkan pada hakikat manusia yang derajatnya sama antara satu mukmin dengan yang lainnya. Asas yang kedua yaitu kebebasan, di mana seseorang sebagai seorang muslim, Allah memberikan fitrah kepada kita untuk memiliki kebebasan dalam berpendapat, berpikir, dan bebas untuk bekerja. Yang ketiga adalah asas persamaan. Kendatipun persamaan yang dimiliki oleh manusia tidaklah secara absolut dalam arti mereka mempunyai persamaan dari segala aspek, sebab acara natural manusia memang memiliki perbedaan berupa perbedaan gender, kemampuan, karakter, sama dan sederajat. Satu-satunya yang menjadi pembeda adalah kualitas takwanya. Oleh karena itu, setiap manusia siapapun dia dan apapun agamanya dan keyakinannya harus tetap dihargai, dihormati hak-hak asasinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa yang kelompok saya presentasikan waktu pemaparan kelompok, yaitu tentang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Yang pertama adalah kaidah hukum dan urgensi sertifikasi halal. Pada pasal 4 Undang-Undang tentang jaminan produk halal menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, yaitu pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Selanjutnya, ada beberapa faktor dalam Undang-Undang tentang jaminan produk halal yang menjiwai pertimbangan wajibnya semua produk itu harus disertifikasi. Di antara lainnya, yang pertama adalah kepentingan publik. Kedua, faktor perlindungan konsumen dan sejarah perkembangan halal, dan yang terakhir ada politik hukum nasional. Selanjutnya, analisis SWOT dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Bagi konsumen, terlindunginya konsumen muslim dari mengonsumsi pangan, obat-obatan, kosmetika yang tidak halal. Kedua, secara kejiwaan, perasaan hati dan batin konsumen akan tenang. Ketiga, mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram. Keempat, memberikan respon baik yang mengarah kepada perilaku yang diinginkan untuk memberikan produk permintaan dalam memberi produk. Yang kedua adalah analisis tentang kelemahan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Yang pertama, permohonan dan perpanjangan sertifikasi halal saat ini diajukan ke Lembaga Pengajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua adalah instrumen lembaga sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal BPJPH baru dibentuk pada tahun 2017. Selanjutnya, peluang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Yang pertama, dampak ekonomi kewajiban sertifikasi halal bagi produk kemasan yang berlaku bagi seluruh pelaku usaha akan membuka peluang usaha secara jelas, dan produk yang beredar akan aman dikonsumsi oleh masyarakat muslim khususnya. Hanya saja pada anggaran negara yang digunakan untuk sertifikasi halal ini harus transparan, akuntabel, dan jelas pertanggungjawabannya. Selanjutnya, ancaman yang akan terjadi karena adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Obat-obatan dan kosmetika tergolong belum banyak menerapkan sertifikasi halal dan label halal dari kerjasama LPPOM MUI dan PPOM. Tantangan produksi obat-obatan dan kosmetik semakin besar, dan kemampuan sejumlah
perusahaan farmasi memproduksi berbagai jenis obat-obatan dan mendapatkan perhatian dari sejumlah pemerintahan negara lain untuk melakukan studi perbandingan bisnis perusahaan mereka lebih lanjut. Sekian pemaparan materi dari saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 3 mata kuliah Politik Hukum Ekonomi Syariah. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan yang telah saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.